almarhum sempat mengatakan ke jadi mungkin Jangan maju. sehingga beritanya kan bias. Iya, saya dapat kabar dari kakak saya. Kakak saya yang menikahkan Vanessa sama Bibi pada saat itu, Pak Gandhi. Kan Dedi nggak hadir, jadi dari Pak Gandhi inilah Dedi baru tahu kalau Vanessa hamil. Jadi kakak saya lah yang menikahkan sirih atau nikah agama dengan Bibi. Jadi itu. Jadi pada saat itu mungkin Vanessa takut untuk ngomong dengan Dedi. Jadi dia bicara dengan kakak saya Gandhi. Jadi itu. Jadi Dedi tahunya dari Gandhi. Berarti selama almarhum hidup ceritanya ke Pak D ya, Dedi? Bukan ke Pak D, hanya itu aja, hanya masalah kehamilan aja, bukan hanya secara keseluruhan. Ini kan bicaranya ke masalah hamil. Jadi dia bercerita kalau mau nikah sirih dengan Bibi karena alasannya sudah hamil gitu. Tapi dia tidak berani menceritakan, mungkin takut ya, sebagai anak mungkin takut bercerita ke Dedi, takut mungkin Dedi marah atau Dedi bagaimana ya. Akhirnya terjadilah pernikahan sirih itu. Iya. Disebutkan hamil berapa bulan waktu itu, Dad? Enggak disebutkan. Jadi nggak tahu disebut. Yang tahu itu kan Cynthia. Waktu itu kan yang speknya kan Cynthia ya. Ya udah, itu aja. Pas pertama kali Dedi mendengar kalau misalkan Vanessa lagi hamil, gimana nih Dad perasaan? Agak shock waktu itu, ya kenapa tidak terus terang pada saat itu ya Vanessa ke Dedi. Jadi sebagai orang tua sedih juga pada saat itu, tapi ya mau gimana, ya sudah kejadian dan sudah nikah siri, sudah dinikahkan sama kakak saya, ya sudah, nggak apa-apa. Pak Dodi, ini bagaimana mungkin perasaan Pak Dodi sendiri ya, ini membuka lagi aib lama orang yang sudah meninggal, apakah harus melalui cara-cara seperti ini Pak Dodi? Ya ini kan ada pertanyaan, kan harus dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan kan jadi nggak jawab. Ini kan fakta-fakta persidangan gitu. Jadi bukan hanya ini, intinya bukan membuka aib, tapi ini kan fakta persidangan dan ini ditanyakan juga oleh teman-teman media di area pengadilan. Ya, jadi bukan membuka aib. Tapi ya, Vanessa pada saat itu mengakui bahwa itu hasil hubungannya dengan Bibi atau dengar dari ini, Dad? Oh enggak selebihnya, udah enggak lebih spesifik seperti itu ya, sudah artinya sudah menikah dan enggak ada pembicaraan hal-hal yang sifatnya lebih ke arah ini bukan anak siapa gitu, tidak ada ya. Jadi hadirnya saksi dari Majelis Ulama gimana nih menanggapinya? Iya, itu dari Pak Hamdan tadi penjelasannya cukup memuaskan ya, tadi banyak sekali ya, saya juga jadinya jadi belajar ya dengan Pak Kiai tentang hukum agama di dalam tadi, jadi cukup puas lah, dan tadi ada diskusi juga dengan Pak Hakim dengan Pak Kiai ya. Pak Dodi, ini permasalahan ini belum selesai. Harapan ya? Harapan apa? Harapan untuk hak asuh Galat tadi. Hak asuh jadi sebenarnya nothing tulus, yang penting siapapun nantinya yang menjadi hak asuh semuanya juga untuk yang terbaik ya untuk Galat. Jadi juga nggak terlalu ngotot juga untuk ini kan ikuti aja lah persidangannya. Kalau pun nanti ke Pak Faisal, syukur alhamdulillah dia kakeknya. Kalau ke Dedi ya syukur juga gitu. Dia nggak apa-apa, Gala nggak kemana-mana ya kan. Doakan aja yang terbaik untuk Gala. Pak Dodi, ini masalah Gala aja belum selesai, Pak Dodi sudah kembali dituntut. Saya tidak mau apa? menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan ini ya. Mohon maaf teman-teman. Berarti jawabnya nanti di pengadilan itu aja ya Pak Dodi. Tapi masih ada harapan ya? Masih ada harapan sih, masih ada harapan untuk bukan itu. dalam hal rumah tangganya. Oh enggak, kan Dedi nggak mau jawab masalah itu ya. Kalau terjadi apa nggak gimana nih udah ya. Iya, Sedikit apa? Doanya mungkin Doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dedi ya, sudah ya, udah itu aja. Tapi berarti sudah ada pengajuan, gimana tanggapannya, dan udah ada pengajuan di pengadilan agama. ya, Dedi nggak mau jawab, tanyain ke ini aja ke Puput ya.